Pernah nggak kalian mendengar kalimat ini? Soekarno tidak sebaik yang kita kira, dan Soeharto tidak seburuk yang kita bayangkan. Itu tadi merupakan kata-kata Gus Dur, yang jika kita pelajari sejarah lebih dalam lagi, kelihatannya kata-kata tersebut hampir bisa dikatakan benar. Salah satu contoh yang mungkin tidak kalian pelajari di buku sejarah sekolah adalah tentang proyek mercusuar yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 hingga 1962. Di mana proyek ini memiliki tujuan untuk membangun bangunan-bangunan ikonik yang megah di Indonesia, agar Indonesia terlihat seperti negara yang kuat dan berjaya di mata dunia setelah kemerdekaan Indonesia. Beberapa contoh bangunan yang berhasil dibangun pada proyek mercusuar ini adalah seperti Monas, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan masih ada beberapa lainnya. Namun yang jadi masalah, Indonesia saat itu adalah negara yang miskin. Jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan aja susah. Nggak percaya? Coba kalian lihat rekaman video zaman dulu. Itu nggak ada satupun orang gendut. Orang-orang pada saat itu semua cungkring, kurus semua. Namun Presiden Soekarno tetap menjalankan ambisinya tersebut. Di mana untuk menjalankan proyek mercusuar ini setidaknya membutuhkan dana sekitar 3,5 juta dolar Amerika Serikat yang pada tahun tersebut merupakan nominal yang sangat besar. Coba kalian bayangkan, bakso aja dulu itu cuma 500 perak, apalagi 3,5 juta dolar Amerika Serikat. Ditambah kondisi Indonesia saat itu sedang tidak stabil karena banyaknya pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Dan akibatnya apa? Akibatnya, baru setahun proyek mercusuar ini berjalan, terjadi inflasi ekstrim. Bahkan inflasi pada tahun 1960 itu menyentuh angka 650% per tahunnya akibat proyek mercusuar ini. Banyak masyarakat yang tidak lagi mampu untuk membeli beras. Bahkan saat itu muncul sebuah tren baru di kalangan masyarakat miskin, yaitu berupa tren merebus batu karena tidak ada lagi makanan yang tersisa untuk dimasak. Begitu saking miskinnya masyarakat Indonesia kala itu akibat inflasi yang terjadi. Ditambah lagi dengan biaya kesehatan yang selangit dan pendidikan hanya bisa dicicipi oleh orang-orang kaya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno kala itu? Yap, dia tetap melanjutkan proyek mercusuarnya tersebut dengan menganaktirikan kebutuhan masyarakat yang lain seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Itu bodoh amat. Tidak tercatat berapa angka kematian pada tahun tersebut, dan tragedi ini tidak akan masuk ke buku pelajaran sekolah.